pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada Grebek Sinau. Kali ini saya di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta yang dikenal dengan SMP yang ikut mengelola tentang siswa-siswa berprestasi terutama di bidang olahraga atau sering juga dengan KKO. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga dengan para siswa, sekolah-sekolah dan segala macam untuk lebih tahu seperti apa sih SMP Negeri 13 yang punya tugas untuk mengelola atlet-atlet yang berbakat di Kota Jakarta. Ayo kita masuk dalam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak. Sehat semua. Alhamdulillah. Ini SMP yang berbasis pada bidang olahraga. Apa sebutannya namanya? Sekolah Rintisan Olahraga Bapak. Sekolah Rintisan Olahraga. Di Ya. Jogja ada berapa? Di Jogja ada satu ini Pak, satu-satunya sekolah Rintisan Olahraga yang ada di Kota Yogyakarta. Di SMP ini ya? SMP Negeri 13 Pak. Betul. Ada berapa kelas nih ya? Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Pak. Ada 3 paralel Pak. 3 mata kuliah. Ya, Nah, betul. proses kenapa toh di Kota Yogyakarta ada SMP atau juga SD atau SMA yang berbasis pada pengembangan bakat olahraga itu? Sebenarnya ini adalah salah satu sebagai bentuk amanah dari undang-undang terkait dengan olahraga nasional Pak. Yang kedua adalah terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional juga. Bahwasannya di dalam pasal 5 menyebutkan bahwa ketika masyarakat atau siswa yang memiliki bakat istimewa, maka kemudian dapat diberikan akses terkait dengan kebakat istimewaan tersebut. Dalam hal ini SMP Negeri 13 khusus dalam penyelenggaraan khusus olahraga Bapak. Seperti itu. Metode untuk mencari atau menyaringnya? Ini tetap melalui proses seleksi PPDB seperti kelas-kelas reguler yang lain Bapak. Jadi ini kita laksanakan proses penerimaan peserta didik barunya itu sebelum dimulainya kelas penerimaan peserta didik baru yang reguler Bapak. Nah, itu ada tiga alat uji. Yang pertama adalah tes kebakatan, kemudian administrasi, kemudian adalah tes kecaburan Bapak. Seperti itu semua dilaksanakan kita kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan penerimaan peserta didik barunya itu. Berapa setiap tahunnya diambil? Setiap tahunnya ada 32 Bapak. 32. Tapi total keseluruhan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ada 103 siswa Bapak, yang kemudian difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, oleh pemerintah dalam Dinas Pendidikan itu memberikan instruktur kepelatihan bagi anak-anak yang memiliki bakat istimewa ini. Ada sebanyak 14 instruktur Bapak, sesuai dengan kecaburan olahraga yang diterima di dalam PPDB tersebut. Porsi mengikuti pembelajaran formal sama porsi pembelajaran khususan itu? Kebetulan kita sudah dijadwal nih, sudah kita menghitung dengan SMP Negeri 13. Kebetulan beliau adalah ibu kepala sekolah. Jadi ketika kita pembelajaran di keolahragaan kita awali di jam ke-0 Bapak. Di jam ke-0 nanti sekitar 2 jam anak-anak itu mengikuti pelatihan keolahragaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pendidikan sampai dengan jadwal pelajarannya sudah disusun sedemikian rupa Bapak. Seperti itu. Prosesnya gimana nih Bu? Jadi anak-anak kelas olahraga tetap mengikuti kurikulum reguler, hanya kekhususannya mereka mendapatkan porsi tambahan jam untuk latihan sesuai kecaburan masing-masing di pagi hari sebagaimana disebutkan oleh Pak Agus tadi. Ya, kemudian di saat anak-anak KKO mengikuti kompetisi atau mempersiapkan kompetisi, itu kita memberikan waktu dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran, untuk menyusul ketugasan-ketugasan diberikan oleh guru seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini secara umum anak-anak tidak mengalami kesulitan, ya, artinya bisa membagi waktu dengan baik. Tentu saja ini juga berkat pendampingan Bapak Ibu orang tua di rumah selaku manajer anak-anak gitu ya. Gimana cara mengelola hubungan komunikasi dengan orang tua terutama dalam mengembangkan bakatnya gimana? Kita selalu aktif ya di grup WA masing-masing. Jadi tiap-tiap cabur itu ada grup WA masing-masing, juga di kelas yang dipimpin oleh wali kelas masing-masing itu secara akademik mengkomunikasikan perkembangan siswanya. Kemudian perkembangan kepelatihannya melalui grup pelatih masing-masing. Mereka selama ini di dalam proses untuk ada
sistem pelatih khusus untuk setiap cabang olahraganya? Iya, ada. Jadi ada 14 cabang. Tadi masing-masing ada pelatihnya. Dari mana itu? Fasilitasi dari dinas. Dari pemerintah kota, Bapak. Oh, Dari pemerintah tim kota. pelatihnya dari tim Iya, pelatih. iya. Tapi kebanyakan mereka adalah juga atlet-atlet gitu ya, mantan atlet-atlet, pelatih-pelatih yang sudah berlisensi begitu. Kalau prestasi olahraganya gimana? Ya alhamdulillah kita setiap tahun pasti ada mendapatkan prestasi dari berbagai bidang, dari voli, dari futsal, dari sepak bola, hampir semua cabang olahraga kita bisa menyumbangkan prestasi. Alumni yang ada yang jadi atlet nasional juga? Iya, kemarin Banyak, ada Pak. banyak, Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Iya. Kebetulan juga untuk tahun ini kita menyumbangkan untuk atlet Popda sebanyak 35 siswa. Walaupun ada penurunan sedikit ya, Ada Pak. penurunan, Karena mungkin pengaruh pandemi. Ada yang sampai mewakili Indonesia untuk main di ada alumni Iya, kita? alumni ada dari Panahan, kemudian dari catur, ada. Iya, sampai Dalam juara SEA tempat Games. internasional, Pak. Apa Asian Games, SEA Games? SEA Games. SEA Games, Pak. SEA Games. Iya. Nah, kemudian juga setiap tahun kita ada kompetisi ya untuk penyelenggara kelas khusus olahraga yang sebagai ajang juga untuk menunjukkan Ya bagian alat sebagai alat ukur, Pak. Alat ukur bahwa ketika anak-anak sudah berlatih seperti ini, kemudian kita uji coba dengan kompetisi seperti itu. Ikut dilombakan itu? Iya, ikut dilombakan kompetisi antar kelas KKO, Pak, di DIY, Pak. Ya harapannya kita sebagai Pak, sebagai alat ukur saja standarnya olahraga yang di SMP Negeri 13 ini seperti apa. Ya pemirsa, ini tadi kita sudah sekilas tentang apa itu SMP 13 yang menyelenggarakan untuk anak-anak yang berbakat bidang olahraga. Kita lihat tadi prestasinya, kita lihat bagaimana menyiapkan anak-anak supaya juga bisa membanggakan mewakili bangsa Indonesia. Nah, saya tuh pengen juga melihat bagaimana mereka berlatih di SMP 13.